Kalau cerita sedikit, Patah Hati yang Kupilih itu diawali dari cerita yang sudah pernah ada juga sebelumnya. Hari ini Kenapa Naira, lalu kita buat dan adaptasi mungkin, tapi dengan cerita yang lebih mature, cerita yang lebih dewasa, tapi juga bisa tetap relate sama teman-teman yang mungkin sedang menjalani hubungan dengan pandangan dan prinsip dan agama yang berbeda, mungkin kira-kira kayak gitu. Nah, dari Sinemaku ngobrolnya berapa lama antara Umay, Prilly dan teman-teman di Sinemaku untuk akhirnya pemilihan sutradara jatuh ke Mas Daniel Rifki nih? Kayaknya kalau kenal sama Mas Daniel, kita bertegur sapanya udah agak cukup lama, tapi belum pernah dapat kesempatan bekerja sama bareng. Dan ketika kita memilih siapa yang akan kita tentukan untuk menjadi sutradara, ya langsung kepikiran Mas Daniel gitu, kira-kira gitu. Siap. Umay, terima kasih. Umay, kita ke Mas Daniel Rifki. Mas Daniel sebagai sutradara, kita pengen tahu dong Mas, kan yang diperlihatkan tadi ke kita adalah cerita bagaimana proses pendewasaan masing-masing karakter. Nah, ini gimana Mas untuk treatmentnya dari Mas Daniel di film ini kepada karakter-karakternya? Silakan. Ya, terima kasih. Dituju karena tua aja sebenarnya. Jadi lebih dewasa gitu kontennya. Iya, jadi yang ingin kita coba kali ini bareng Sinemaku adalah sebuah bentuk cinta yang lebih dewasa. Cinta yang gak cuma egois untuk kebahagiaan aku seorang, tapi bagaimana sebuah cinta yang menumbuhkan dan bisa merangkul perbedaan. Ya, Mas, kalau tadi kita nonton itu ngerasa banyak scene-scene yang padat tuh Mas. Kalau ngerasanya kayak kita jadi ngerasa diajak ngobrol sama karakternya, diajak ikut ke dalam. Nah, ada treatment khusus ya Mas terkait pengambilan gambar tadi? Nah, beruntung banget saya kerja dengan kedua aktor utama, Prilly dan Brian, yang library kisah cintanya cukup luas sekali gitu ya. Jadi saya tinggal request sih sebenarnya. Luas tuh kata lainnya apa Mas? Pengetahuannya luas ya gitu, pengetahuannya luas gitu. Jadi tinggal request gitu, kalau ada mood seperti ini, adakah pengalaman kalian seperti itu yang bisa di-share pada emosinya. Tidak harus sama persis dengan kehidupan nyata, tapi paling nggak ada kualitas emosi yang pernah terjadi gitu. Dan kita bisa generate itu banyak sekali dari mereka berdua gitu. Bahkan dengan aktor kecilnya pun cukup bisa menghidupkan karakternya gitu. Ya, yes, Mas Daniel, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Daniel Rifki. Thank you Mas Daniel. Kita ke penulis skenario kita, ada Junisha. Hai Junisha. Kita pengen tahu Junisha gimana proses menuangkan ide ceritanya, dan juga dari mana mungkin kalau boleh di-share lagi ke teman-teman media inspirasi cerita ini sehingga menjadi skenario yang indah dan mengharukan. Silakan. Cerita ini awalnya memang kita seperti yang Moy bilang tadi, dari cerita Hari Ini Kenapa Naira. Cuman setelah kita obrolin lagi, kita pengen ngasih sesuatu yang lebih dewasa dan berujung kepada suatu statement, yaitu saling menerima situasi bahwa nggak semua hubungan itu kadang bermodalkan cinta aja gitu. Jadi cinta aja sebenarnya nggak cukup dalam sebuah hubungan, ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa dipertimbangkan sehingga akhirnya orang itu harus merelakan cintanya untuk tidak berlanjut gitu. Nah, karena kita mau mengarah kepada statement tersebut, maka lahirlah ide bagaimana kalau dalam hubungan itu nggak cuma ada mereka berdua, tapi ada anak di situ gitu. Jadi selain ada halangan restu orang tua, ada juga sosok anak yang harus kita pertimbangkan masa depannya dia akan seperti apa kayak gitu. Proses riset dan developmentnya kamu berapa lama gitu? Karena kan tadi kalau Mas Daniel bilang kalau ngobrol sama Brian sama Prilly udah banyak nih kisah perjalanannya gitu ya. Nah, kalau buat kamu sendiri gimana? Kalau developmentnya itu sekitar 4 bulan. Jadi di situ tim penulis sama sutradara juga sama tim kreatif film aku semuanya itu ngobrol, saling diskusi, dan bahkan riset langsung juga ke orang-orang yang pernah menjalani hubungan beda agama gitu. Jadi kita ngobrol di sana dan melihat perspektif langsung dari mereka gimana saat mereka menjalani hubungan beda agama itu dan bagaimana akhirnya gitu. Kalau ada yang lanjut kita tanya ada seperti apa, dan yang berpisah pun kita juga tanya bagaimana hasilnya, dan dari emosi-emosi itulah kami kumpulkan dan kami sarikan dalam skenario Kata Hati Yang Kupilih ini. Tepuk tangan dong buat Junisha. Terima kasih. Kita ke Prilly, Lalu Mas Gina. Prilly, ini kita pengen tahu dari sudut pandang sebagai produser dulu juga.
Kita pengen tahu di akhir tahun ini film Indonesia lagi menarik banget dan Sinemaku hadir dengan tontonan yang relevan dengan banyak teman-teman penonton di Indonesia. Apa yang pengen disampaikan, Bril? Kalau dari Pilih melalui cerita Patah Hati yang Kupilih ini, silahkan. Sebenarnya sih adanya film ini tuh salah satunya juga karena waktu Hari Ini Kenapa Naira di sosial media itu komennya sampai 14.000 gitu, bahkan lebih, dan isinya itu bukan ngekomenin karyanya tapi malah mereka curhat. Nah jadi kan kayak ada 14.000 orang yang tiba-tiba curhat di kolom komentar menceritakan tentang kisah cinta dia karena satu cerita yang kita angkat nih waktu itu di sebuah series. Terus kita bacain, bahkan ada yang kayak, buat kamu kalau kamu nyasar di kolom komentar ini, aku masih sayang, gitu-gitu ada beneran. Nah terus akhirnya kita ngerasa ternyata cerita ini tuh deket banget ya sama orang-orang, karena walaupun saya katanya kisah cintanya luas banget nih pengetahuannya, tapi saya sebenarnya nggak relate sama perbedaan agama atau apapun itu. Mungkin relate-nya sama yang perbedaan visi atau perbedaan keyakinannya lebih ke dia yakin saya nggak yakin gitu ya. Jadi bukan ya perbedaan keyakinan yang agama gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mau sampein apa, yang pasti pengen ngejadiin film ini tuh kayak gair mereka juga, atau kayak menjadi wadah untuk mereka mungkin bisa cerita lagi, bisa ngajak teman-teman atau sahabatnya yang kalau nonton ini akhirnya jadi ada diskusi, karena kita tahu kan film itu bisa memancing banyak banget diskusi gitu. Ya jadi di film ini sebenarnya memperlihatkan kenyataan satu kisah yang mungkin dekat sama penonton, jadi semoga ini bisa menjadi teman baik buat penonton yang nanti nonton gitu. Yes, terus gimana Prilly untuk mengeksplorasi emosi karakter, karena di sini lo sebagai orang yang lebih dewasa kan dengan kondisi sudah punya anak. Nah, gimana tuh Pril untuk mengeksplorasi emosinya dari Prilly? Sebenarnya nggak relate, pastinya kan jadi ibu ya, belum pernah tahu gimana sama anak kecil gitu jadi ibu dan segala macam. Cuma yang ada persamaan antara aku dan karakter Alia adalah kita sama-sama nggak tahu caranya jadi ibu gitu. Emang Alia belum tahu caranya jadi ibu karena dia menjadi ibu di usia muda. Nah Prilly juga nggak punya pengetahuan atau memori jadi ibu tuh kayak gimana, itu persamaannya. Cuma ada hal-hal yang memang harus aku pelajari lagi, harus aku survei lagi, kayak kalau ibu muda itu ada perbedaan gaya komunikasinya sama anak, sama mungkin yang mereka punya anaknya di usia yang lebih dewasa gitu. Gimana mereka nge-treat anaknya, apakah nge-treatnya jadi kayak temen atau malah karena dia ngerasa muda jadi kayak kakak dan adik, kayak gitu-gitu sih yang lebih aku survei gitu ya. Dan emosi dan kompleksitas kisah cintanya kan juga aku nggak relate ya. Karena ini Alia seperti yang bisa teman-teman lihat di trailer dan yang udah nonton juga, dia ada di tengah-tengah antara pilihan yang berat dan gimana dia harus memilih bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anak gitu. Nah jadi emosi-emosi menjadi orang tua yang mikirin anak, bukannya cuma mikirin diri sendiri, apa yang terbaik buat anak tuh sebenarnya lumayan sulit buat aku. Makanya pas take juga akhirnya suka banyak diskusi lagi sama Mas Daniel, kayak tapi kan ibu tuh mungkin gini kali ya, mamahku mungkin gini kalau sama aku, atau kalau boleh gak sih egois aja jadi ibu, mentingin kita dulu baru anak. Nah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang ngaruh banget juga nanti buat karakternya gitu. Ya, tepuk tangan untuk Prilly lah, terima kasih Prilly. Kita ke Brian Domani. Brian, kita pengen tahu gimana seorang Brian mengeksplor karakternya di sini karena dinamikanya sangat tinggi di sini. Ketemu berhadapan sama Alia, berhadapan sama ibunya Alia, Betul. dan berhadapan juga sama Freya. So Freya. Dan sama ini dia Fadil, ya kan? Jadi lo banyak banget layer-layer emosi yang ditantang di sini dari Sinemaku. Lumayan Gimana, sih, Brian? emang yang buat aku tertarik banget main sini. Soalnya pertama jadi papa, papa yang boleh kalian tiba-tiba. Ya. Kalian pasti ngerti lah maksudnya apa kan? Yang dia mic drop, tiba-tiba jatuh mic-nya. Yang disengaja. Iya, yang dimana untuk dia kisahnya belum selesai. Ya. Dan tiba-tiba ditambah kisah baru lagi yang dia terpaksa harus coba menerima, coba untuk berjuang
untuk tujuan dia yang dia kira awalnya, oh aku harus kayak gini nih, cara yang paling benar adalah gini. Tapi ternyata jalannya cerita yang aku bisa bilang Ben tuh orang yang lumayan mikirin diri sendiri kali ya di awal-awal cerita. Tapi dia belajar banyak banget dari Alia, Fadil, mamanya Alia, dari Freya pun. Dia sadar kalau sebuah kisah cinta bukan hanya tentang kita saja, tapi tentang semua orang di sekitar kita juga. Apalagi di Indonesia ya. Kita menikah, bukan kita doang menikah, tapi keluarga kita yang menikah. Dan di sanalah mulai, aduh gimana nih, kita kira gara-gara beda keyakinan, tapi ternyata masalahnya lebih baik lagi gitu. Ada masalah tentang didikan orang tua beda, masalah finansial beda gitu. Jadi emang banyak hal yang aku harus pelajarin juga. Syukurnya sama tim kreatif sama Mas Daniel juga banyak cerita tentang rumah tangga gimana gitu, atau kamu pernah pacaran kayak gini nggak? Padahal gimana rasanya back burner, menurut kamu gimana? Dan kita juga didampingi sama Mas Rukman Rosadi. Dan kita bahas semua adegan bener-bener kayak, ini kenapa? Harus gimana? Wah, panjang banget adegan. Dan sangat bersyukur gitu sih, sangat kebantu. Dan Brian di sini kan akhirnya bertemu dengan dapur dan sambil masak ya kan? Karena in real life lo kan juga sedang masak tuh. Nah, gimana akhirnya Ben dikasih porsi itu, Brian? Senang sekali, tapi ternyata adegannya ribet-ribet ya. Jadi aku suka masak, tapi aku nggak pernah mikir untuk masak sambil berdialog. Yang dimana juga masaknya bukan aku masak sendiri, tapi juga masak sama anak kecil. Yang harus lebih pelan, lebih menjelaskan. Yang biasa aku masak diri sendiri aja, tapi akhirnya harus menjelaskan. Sama mungkin sama kisah cintanya yang Ben selama ini lakuin. Dia masak sendiri nih, dia cinta sendiri, tapi ternyata dia harus lakuin buat orang-orang, dia belajar buat orang sekitarnya dia. Betul. Karena tadi kita tanya ke teman-teman di sini, siapa yang mau dimasakin sama Om Ben? Om Ben ya, bukan Brian ya. Om Ben ya. Om Ben sama Brian yang masakin? Brian. Oh, gampang berubah ya kalian ya. Brian Domani, terima kasih. Adam bisa masak juga loh, Adam. Oh, Adam Bisa. Jadi sebenarnya pas shot ke tangan aku tuh tangannya dia. Gimana kamu akan? Berarti tangannya ini masih tuh. Bulunya beda ya. Gimana adegan masaknya tuh kalau boleh diceritain nih? Pas adegan masak nih kodok tadi nih. Wah, luar biasa sekali ya aku dengan Fania itu. Bagaimana Fania? Kita masak begitu? Kita memasak udah kesehari-harian kita nggak sih? Betul. Godok-godok apa sih nih kalau boleh tahu? Wah, lempar lagi. Tapi perbedaan itu pun kita tunjukin dari bentuk makanan juga. Iya. Sama-sama mie, tapi beda itu cara pembuatannya, rasanya, dan what goes into it lah. Kan ada mie godok, ya itu keluarganya Alia, sama kita olio ya. Ya, sama-sama mie tapi different gitu. Wow, ternyata sampai di situ ya filosofi dari makanan yang disajikan juga ya. Yang akhirnya kalau kita nonton ada kesatuan kan. Betul. Iya. Nah, jangan spoiler ya teman-teman ya. Apa tuh kesatuan ya? Iya. Bentar. Siap. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Terima kasih. Brian Domani, terima kasih. Kita ke Indian Akbar ya, sebagai Fadil sini hatinya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Indian Akbar. Lu gimana saat? Fadil ya Fadil. Yes, Fadil. Akbar juga. Lu gimana saat dipercaya jadi karakter Fadil yang sangat punya hati yang sangat besar? Eksplorasi gimana? Susah nggak masuk ke kehidupannya Fadil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang semua. Kalau gimana rasanya, yang pasti deg-degan banget. Karena waktu pertama kali ditawarin, ini tuh kalau bahasaku adalah Fadil tuh pesona pria matang. Iya, betul. Bener gak? Matang, dia secara emosi udah matang, stabil, secara finansial cukup lah, stabil gitu. Dan dia sudah pasti memilih Alia dan juga Freya gitu, menerima semua konsekuensinya. Pertanyaannya, apakah saya bisa mencerminkan karakter itu kan susah ya. Akhirnya saya banyak diskusi sama Pak Daniel. Pak Daniel tuh berkali-kali, kamu harus lebih mature lagi, kamu harus lebih tenang, lebih stabil. Ternyata susah, menjadi pria dewasa tuh susah. Apa yang paling dekat antara karakter Indian Akbar in real life sama karakternya Fadil?
yang paling dekat yang ini nih, aku belajar dari karakter ini adalah ternyata ujian mau menikah itu susah ya, berat ya. Iya kan? Ini kan posisinya kita udah tunangan, mau menikah, tiba-tiba mantannya datang. Ternyata ada hal-hal yang di luar kuasa gitu ya. Ternyata Fadil baru sadar ternyata dia di posisi second choice. Oke. Di sisi back. So cantik si Alia itu ya. Iya. Akhirnya aku kasih pilihan yang mau pilih siapa, silahkan. Tadi teman-teman di sini tim band apa tim Fadil sih sebenarnya? Tim band dong. Fadil lah katanya. Saya tim Adam sama Fania. Fania. Soalnya kisah cintanya seperti kisah cinta mereka berdua. Kita tentang mereka ya. Ini anak Akbar, terima kasih. Thank you. Kita akan dengarkan dulu sudut pandang dari orang tua. Di sini kan menarik juga nih sudut pandang orang tua. Ada Mbak Rowena dan juga Om William. Kita pengen tahu gimana mendeliver dengan yang sudah diberikan sama teman-teman dari Sinemaku terkait karakter ini, karena krusial sekali apa yang menjadi keputusan dari orang tua. Mbak Rowena dulu, silahkan. Selamat siang semuanya. Terus terang waktu menerima tawaran untuk ikut bisa di project ini, sesuatu yang apa ya, kehidupan yang terjadi di banyak orang, dan itu nggak mudah. Apalagi saya di sini, kita ya Pak ya posisinya sebagai orang tua, dan saya percaya dimanapun yang namanya orang tua, sekalipun itu mungkin bagi anak itu kayaknya nggak make sense atau menyakitkan hati, pada orang tua ingin yang terbaik sebenarnya untuk anak. Gitu. Karena kan namanya orang tua pasti udah punya pengalaman hidup. Kalau orang bilang garam dunianya udah tahu, jadi mungkin anaknya mau jalan ke situ udah tahu nih arahnya ke situ, ntar ke sini nih. Nah, sebelum itu terjadi biasanya orang tua kan sudah coba untuk mencegah, tapi kan kembali lagi anak mempunyai jalan dan kehidupan yang harus dia laluin yang di luar kuasanya orang tua. Yes, itu dia Mbak Rowena. Terima kasih. Om William, kalau dari Om William seperti apa? Iya, tetap bagaimanapun juga antara logika dan perasaan itu susah digabungkan, seringkali berantem. Namun memang ada kalanya di mana kita harus kompromi dengan salah satunya. Yang tidak pernah lupa dan tidak pernah kita tinggalkan adalah merasakan hal-hal yang hadir dalam kehidupan kita dengan berbagai kelengkapannya. Kelengkapan itu syukur-syukur semuanya bagus, tapi baik dan buruk menyatu dan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam memerankan papahnya Ben, saya sama Mama dan sama Mas Daniel diskusi kecil, ini mana yang otak kiri, mana yang otak kanan antara Papa Mama ini. Kemudian kami berembuk, oke, Mama, poin utamanya lebih ke prinsip, lebih ke perasaan seorang ibu. Papa lebih ke logika, namun Papa juga punya kewajaran sosial yang harus dijalani, sehingga instead of maju ke depan untuk dua pilihan, melarang atau menganjurkan, Papa memilih untuk tetap menjalani apa yang menjadi rutinitasnya dan diserahkan kepada anak-anak yang sudah dewasa untuk memutuskan. Begitu Mas. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Om William. Thank you. Kita ke Nicky dan juga Halda nih. Nah, ini Adam dan Fania nih. Nick, gimana Nick? Akhirnya film pertamanya ditonton segini banyak orang. Gimana Nick? Gimana acting dia ini film pertama juga. Coba, acting Nicky gimana? Lucu. Alhamdulillah, makasih Bang. Iya. Sebenarnya kalau masih nyimpen 250 tadi masih nyimpen tadi. ya, thank you, nanti aku kasih Bang. Pokoknya aku sih pribadi seneng banget ya Kadias, terutama sebagai status aku penyandang keluarga artis. Yes. Mungkin sekarang aku udah bisa menyusul keartisannya gitu ya. Iya. Dan apalagi bersyukur banget diajakin Umay juga untuk main di project ini bareng teman-teman cast yang sangat luar biasa yang aku idolai dari dulu.
Ini teman aku loh teman-teman sekarang nih Brian Domani. Itu buat jalan-jalan bareng kan? Iya betul ya. Bayarin. Mobil chemistry-nya gimana sih sama Halda bisa nge-blend itu? Boleh ceritain gak nih? Kalau sama Halda sih, dia kan orangnya orang terberisik di dunia ya. Iya. Jadi kalau nggak ada dia tuh kurang seru gitu. Tapi kalau misalkan ada Halda tuh aku selalu ngobrol bareng. Kalau misalkan kita lagi nggak syuting juga kita tetap ngobrol gitu dan segala macam sih. Terus ya sebagai saksi bisu Alia dan Ben, iya kan? Iya. Kita berdua sih sangat menikmati peran tersebut ya. Iya. Percintaan yang terjadi, percikan-percikan, wah. Aku sering melihat itu di dunia Tapi kita nyata. tuh lumayan berpengaruh tau sebenarnya di sini. Iya, berpengaruh banget ya. Gimana terus Halda? Kalau nggak ada kita berdua, itu bocilnya si Alia kagak ada yang ngejagain. Itu dia tuh. Mie godok bangkrut kalau nggak ada kita. Iya. Bener. Kalau Halda gimana lah? Ini kan juga bukan pertama kali bareng sama Sinemaku. Iya kan, sebelumnya ada Mas Sinemaku dan sekarang sama Sinemaku lagi. Tepuk tangan dong buat Halda dong. Gimana di lokasi keseruan syuting? Kita seru banget, terus kita kayak ngeblend chemistry kita sebenarnya agak-agak, duh mau di gimana ini gitu. Kita mikir banget. Soalnya sebenarnya kita karakternya tuh di sini apa? Temen level 2. Gimana tuh maksudnya teman level 2 nih? Nah, jelasin. Mungkin kalian cuma ngiranya ini cuma sekedar karyawan kan? Betul. Tapi kita sebenarnya temen level 2. Kayak adalah percik-percikan yang romantisnya gitu. Iya. Romeo dan Juliet, tapi tangannya bau kol. Ya ibarat kayak gitu. Ada masak mie godok. Iya betul. Iya. Kalau buat Halda berarti lebih susah tadi pas adegannya sama Niki atau sama Brian Domani? Sebenarnya kalau sama Brian ya, akrab banget ya, yang Brian aja. Sebenarnya gue kayak, aduh, kayak ngawang. Kayak ini sebenarnya kok gue tatapannya sama Brian gitu ya. Udah tatap Brian tuh. Gak bisa bang, gue takut jatuh cinta bang. Gak bisa bang kalau sama orang ganteng bang. Kalau sama Niki tuh kita satset dah, pokoknya kayak temen aja kita mah gitu. Jadi chill aja nih ya. Berarti gue gak ganteng ya? Cakep. Makasih ya. Ganteng bang. Gue juga gugup kok, getar dikit. Iya. Oke, Halda, tepuk tangan juga dong buat Halda. Pengen ke upaya memperilis sedikit. Pemilihan ada Niki dan Halda menarik nih. Kita pengen tahu dari Sinemaku seperti apa sebelum ke teman-teman media. Silakan, Priyo. Ya yang pasti ini kan kisah cintanya udah sangat menjelumet ya. Jadi pasti kita butuh teman yang selalu nge-support gitu kan. Seperti yang tadi Alda bilang, ini teman level 2 emang benar gitu. Karena buat Alianya sendiri, kehadiran Niki sama Alda tuh bukannya cuma Niki sama Alda, Adam sama Fania. Karakternya Adam sama Fania tuh bukannya cuma karyawan di tempat resto mamanya gitu, tapi emang mereka yang ngerti Alia, makanya ada sesuatu yang dibantuin sama mereka berdua kan, supaya Alia urusannya lancar gitu ya, ngumpet-ngumpetnya. Dan pastinya kita butuh aktor ya gitu. Ada aktor nih. Pasti kita butuh pemain yang bisa membawakan teman level 2 itu menjadi fun gitu. Dan sebenarnya pasti kita semua punya kan teman level 2 itu di hidup kita. Betul. Gitu. Dari teman kantor tiba-tiba jadi tahu kisah cinta kita, tahu kisah personal kita gitu. Dan akhirnya dibuat sama tim kreatif dan sama JH juga karakternya sangat menyenangkan gitu. Siap, Lili, terima kasih. Mai, mau menambahkan Mai? Sebenarnya kalau Niki kan karena gue tahu dia sempat les acting kan. Betul. Les acting juga. Terus kayak waktu itu lagi makan bareng sama dia karena sambil lagi nulis PHEK juga. Nik, mau ikut gak syuting? Mau. Terus dia excited banget sampai salting sendiri. Kalau Halda ditanya, Halda main film yuk di Sinemaku. Terus dia langsung nanya aja ngeluncak banget. Sama Iqbal apa Angga Yunanda bang? Klarifikasi ya. Sebenarnya Bang Umay ngechat gini, "Dah, mau main film lagi nggak?" Terus gue bilang, "Gas bang." Terus dia ngirim foto Pap sama Brian Domani. Terus kata gue mau dijadiin orang ketiga sama Brian Domani bang. Gue kira gue disatuin nanti sama Brian gitu. Terus
Terus apaan ya? Balas Itu tadi lu sama Iqbal apa ngayun Anda Iya, gituin terus kan. gua kayak gitu.